Ada banyak orang di dalam hidup itu menikmati kepahitan sambil terus mengeluhkannya. Apa yang nampak daripada kepahitan yang muncul dari dalam batin ini? Bentuknya adalah omongan. Pagi hari udah menceritakan keburukan orang, sakit hati yang dialaminya, malam mau tidur masih seperti itu. Dan banyak orang tidak sadar bahwa itu menyiksa. Dan yang menarik, tidak merasa perlu itu dibuang. Padahal bahkan ilmu kesehatan pun menyatakan, misalnya Shinsei itu mengatakan bahwa kemarahan yang berlebihan itu akan merusak liver. Lalu kepahitan hati itu, kesedihan itu akan merusak paru-paru misalnya. Stres itu akan merusak limpa. Jadi banyak orang tidak rela melepaskannya. Itu mirip orang yang ngemut atau mengulum sesuatu yang pahit, lalu terus berkata pahit, pahit, pahit. Tapi ya diemut terus. Lucu ya. Lalu harus bagaimana? Sederhana sekali. Kalau saya punya pikiran tuh begini. Ketika saya tahu bahwa jamu ini pahit tapi menyehatkan, maka saya akan menelan kepahitan itu karena tahu bahwa akibatnya adalah sebuah kebaikan. Tetapi jika saya tahu bahwa kepahitan ini cuma racun, ya saya akan muntahkan. Pilihannya cuma itu. Jadi orang-orang yang terus mengulang-ulang kepahitan yang dialami, kamu ambil keputusan baik untuk menelan, menerima ya. Menelan itu berarti menerima sebagai sebuah katakanlah takdir Tuhan. Ya udahlah, aku mengalami ini ya, ini sebuah takdir, lalu kita dengan ikhlas menerimanya, menjalaninya. Kalau udah nggak bisa lari loh ya. Lalu ya sudah, saya percaya bahwa semua yang dialami oleh orang-orang beriman dan sadar bahwa itu dijalani karena Tuhan, hasilnya pasti kebaikan seperti jamu yang pahit tadi itu. Tetapi kalau racun, kita sadar bahwa kepahitan ini tidak memberikan apapun dalam baik kerohanian maupun secara jasmani, muntahkan. Misalnya kita benci dengan seseorang dan kita tahu bahwa kebencian itu tidak akan membawa apapun dalam kehidupan ini, pahit batin kita, ya sudah, lupakan, ampuni, lepaskan, itu dimuntahkan istilahnya. Tapi kalau ada lagi bekerja lalu tanda petik teraniaya, tapi Anda sadar bahwa ini adalah pekerjaan yang baik, lalu Anda merasa bahwa atasan temannya kok menista Anda karena benar, telan. Terima dan jalani kepahitanmu dengan penuh kegembiraan. Sadar bahwa itu adalah anugerah. Mirip dengan Hagar waktu dia pergi dan lari dari Abraham karena ditekan, ditindas oleh Sarah. Dia pergi, malaikat Tuhan. Sebenarnya itu Tuhan sendiri yang datang dan berkata, kembali kepada Tuhanmu dan biarkan dirimu ditindas. Dan Hagar kemudian menelan semua kepahitan itu, dan akhirnya dia bisa dari seorang budak menjadi nyonya, walaupun nyonya gudik gitu ya, nyonya kedua gitu. Tapi dia naik gitulah. Nah, jadi mari kita telan apa yang harus kita telan walaupun pahit. Mari kita muntahkan walaupun itu manis, kalau itu menyengsarakan kita. Kenapa?